Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Al-Hidayah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 Jalan Menuju Surga karya Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud, yang dimana kita masuk pada pembahasan tentang keutamaan dan kewajiban seorang suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Jadi kajian hari ini khusus untuk bapak-bapak, sedangkan ibu-ibu sangat diuntungkan. Apa boleh buat? Berhubung ini ada dalam kitab kita ini bapak-bapak, meskipun jumlah ibu-ibu lebih banyak ya ketimbang bapak-bapak yang hadir di kajian ini, maka kita tetap sampaikan sebagai wujud amanah keilmiahan ketika kita menyampaikan dan mengajarkan satu kitab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, sebagaimana yang disebutkan di sini, keutamaan dan kewajiban seorang suami. Jadi suami punya kewajiban untuk menjalankan hak istri. Sekaligus juga bapak besar pahalanya jika sekiranya seorang suami menjalankan kewajiban tersebut, sanggup untuk menjalankan hak istrinya. Dan kita ini bapak-bapak baru dikatakan baik kalau sekiranya kita ini sanggup untuk berbuat baik dengan istri kita. Itu poin penting. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya di kalangan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baiknya kalian wahai para bapak-bapak, wahai para suami, adalah orang-orang yang baik buat istri-istrinya. Ya, khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku, kata Nabi SAW, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Dan aku ini paling baik di antara kalian dikarenakan aku luar biasa baiknya kepada istriku. Nah, disebutkan
Di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri ya salah seorang dari kami, apa hak istri itu yang wajib untuk kita laksanakan sebagai seorang suami. Qala Rasulullah menjawab, antut imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan untuk istrimu apabila istrimu tersebut ya meminta makan. Naam. Antut ima idza ta'imta, kamu memberikan makan apabila kamu makan. Artinya kita makan juga ikut makan juga. Subhanallah, kadang di antara suami ini egoisnya nih ibu-ibu. Kita hari ini sebagai pendukung para wanita ya. Itu kadang bawa makanan, nasi goreng misalnya, cuma satu buat dia doang. Istri cuma liatin aja. Makanya salah satu hak istri yang wajib untuk dijalankan suami bapak adalah antut imaha idza ta'imta. Kalau antum makan, pastikan juga istri antum ikut makan. Kalau perlu, kalau cuma satu yang dibawa, misalnya satu bungkus nasi goreng, udah kasihkan kepada istri antum. Atau bagi dua. Makanya antum ini jangan bakhil sama istri. Ya. Wa taksuha idza iktasaita. Kamu berikan pakaian kepada istrimu apabila kamu juga ya berpakaian. Memakaikan pakaian untuk istrimu apabila kamu memakai pakaian. Wala tadribil wajha. Nah, jangan sampai KDRT. Salah satu sebab utama perceraian itu yang paling banyak ya, yang nomor pertama itu masalah ekonomi. Yang kedua KDRT. Janganlah engkau memukul wajah istrimu. Termasuk ya bagian-bagian yang lain. Wala tuqabbih. Janganlah engkau menjelek-jelekkan istrimu. Subhanallah, kalau jelek kenapa dinikahi Pak? Astaghfirullahalazim. Nah, baik sikapnya ataupun akhlaknya atau berkaitan erat dengan mertua antum. Mertua datang ke rumah, sikap melecehkan istri nih Pak, diantaranya itu. Bapak lu ngapain lagi tuh? Fulus lagi nih ujung-ujungnya. Ini menjelek-jelekkan istri antum, gak boleh. Antum kalau menikah itu dengan seorang perempuan, itu secara otomatis menikahi juga orang tuanya. Mau tidak mau, antum harus memikirkan kedua orang tuanya. Bukan begitu Bapak-Bapak? Pak, kok gak mau jawab? Jangan anak perempuannya doang yang antum ambil. Orang tuanya antum gak perhatikan. Gak mungkin ya, termasuk laki-laki yang maaf ya, yang kurang akhlaknya ketika dia cuma sekedar mengambil anak perempuannya saja. Orang tua dari perempuan tersebut, dia tidak pernah perhatian. Gak pernah perhatian. Makanya antum ketika menikahi perempuan itu pastikan antum juga sanggup untuk membantu kondisi keluarganya itu perempuan. Entah mertua antum, entah ipar-ipar antum nanti. Mau tidak mau antum akan disibukkan tuh dengan mereka-mereka itu. Naam. Wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah kamu tersebut tidak mengajak bicara dia tersebut kecuali di rumahnya. Artinya ada sifat kesel yang antum rasakan dengan sikap istri yang antum tersebut. Sehingga membuat antum tidak mengajak bicara. Subhanallah. Itu cuma di rumah. Tapi ketika di hadapan mertua antum, di hadapan ipar-ipar antum, atau di hadapan yang lain tetap mesra. Meskipun kayaknya antum bersinetron banget di situ. Gak ada masalah. Ya, ibu-ibu juga begitu kan rata-rata ya Pak ya. Yang nggak ditegur tuh antum biasanya. Kalau antum mungkin marah-marah tapi tetap menegur. Tapi yang ngunci kamar itu biasanya siapa Pak? Istri. Iya kan ibu-ibu? Bukan begitu Bu? Gak pernah Bapak kunci kamar kan Pak? Subhanallah. Gak pernah.
Semarah-marahnya suami ibu tetap marah, cuma di situ aja. Habis itu tetap aja satu kasur. Bukan begitu Pak? Enggak. Tapi kalau perempuan nih, kalau marah, udah deh. Ya, kunci kamar. Gak mau dimasak-masakin, udah. Bikin teh sendirian tuh suami. Bukan begitu Bu? Ya enggak, sudah tua begini mau apa lagi. Hati-hati kalau kunci kamar tetap Bu. Takutnya si Om buka pos baru nanti. Hati-hati. Udahlah, kebiasaan begitu janganlah dilakukan ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Subhanallah. Ya, ada hak-hak yang luar biasa yang harus kita jalankan. Nah, saya ingin bercerita ini tentang kebahagiaan berumah tangga tersebut. Ada 5 tips ya, atau 5 cara agar kita membangun rumah tangga kita tersebut di atas kebahagiaan. Jadi mendapatkan keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang pertama, membina rumah tangga itu Bapak Ibu di atas agama. Jadi apapun ketika antum membangun rumah tangga, antum itu di atas apa? Agama, din. Karena kalau antum membangun rumah tangga antum di atas kekayaan, antum akan kalah nantinya. Atau membangun rumah tangga di atas kepintaran doang, juga akan kalah. Tapi kalau kita, Bapak Ibu, pasangan suami istri, membangun rumah tangga di atas din dan di atas agama, insya Allah rumah tangga itu akan kokoh. Ingatlah pesan Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak istri kalian dari siksa api neraka. Ini ayat tertuju kepada kita laki-laki sebagai pimpinan rumah tangga. Kata Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, mantu Nabi SAW. Maksud daripada ayat ini Ibu, alimu auladakum ad-din wa addibuhum bi akhlaqil Islam. Tolong ya antum yang pemimpin rumah tangga ini, ajarkan anak istri antum tentang din, tentang agama ini. Kenalkan kepada mereka yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Kenalkan kepada mereka yang mana perintah dan yang mana larangan. Dan termasuk ajarkan juga adab dan etika. Ajarkan adab etika. Ya, adab etika makan, minum, ya, bergaul, bermuamalah dan yang lainnya. Makanya dikatakan di sini oleh Al-Imam Ad-Dhahhak dan juga Al-Imam Al-Muqatil ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa manahahumullahu anhu. Menjadi kewajiban seorang muslim laki-laki untuk mengajari kerabatnya, anak istrinya, termasuk kerabat yang lain sampai pada hamba sahayanya. Kalau kita sekarang asisten rumah tangga, pembantu. Kalau pembantu kita tidak pakai hijab, kita suruh pakai hijab, terutama di hadapan kita. 6. Ya, ajarkan mereka itu perkara-perkara yang Allah Jalla wa'ala wajibkan. Ajarkan kepada mereka apa yang Allah Jalla wa'ala larang untuk mereka tersebut. Subhanallah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti kita ketika mendidik anak misalnya. Ketika umur 7 tahun itu sudah mulai dikenalkan itu tentang masalah din. Puncaknya apa? Ibadah salat misalnya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika anak itu berumur 7 tahun. Padahal belum balik. Nah, termasuk juga kalau kita punya anak perempuan misalnya, itu berkaitan dengan berbusana muslimah, berhijab. Apabila nanti mereka sudah balik dan balighah, gampang untuk menjalankan syariat ini. Allahu Akbar.
Termasuk kita ini nih membangun rumah tangga kita itu kan di atas din dan di atas agama. Kita nih bapak-bapak sebagai suami kita yang duluan yang menjalankan syariat itu. Karena kita ini sebagai contoh. Kita ini kan pemimpinnya mereka. Anak dan istri kita. Tahajud qiyamul lail. Istri kita kan agak malas misalnya tahajud. Bangunkan. Supaya mereka itu juga terbiasa sebagaimana kita tahajud. Istri kita mungkin agak malas ikut kajian. Meskipun realitanya nih untuk kajian itu lebih banyak bapak-bapak, ibu-ibu, MT itu. Majelis Ta'lim itu lebih banyak apa? Ibu-ibu apa bapak? Kayak MT Hidayah kan perempuan ya yang punya hak paten kan? Apa bapak-bapak? Bapak-bapak kan ikut doang ini. Subhanallah. Subhanallah memang kata-kata kadangkala atau mungkin ya kadangkala bapak-bapak itu memang harus ikut dengan istri kadang. Kadang istri dulu yang dapat hidayah, bukan begitu Bu? Bagus suami kan seperti itu. Nah kalau istri yang dapat hidayah biasanya bapak-bapak lebih cepat tuh untuk ikutnya kan. Karena kata-kata antum itu kan apa kata istri. Tapi kalau misalnya suami yang dapat hidayah dulu kadang agak berat tuh istrinya. Untuk ikut, bukan begitu Bu? Ya kan pengakuannya ada jelas lah. Seperti itu. Nah, makanya oleh sebab itu bangun. Rumah tangga itu di atas apa? Din agama. Dan itu sudah komitmen dari awal. Kita insya Allah bangun rumah tangga sama-sama ya. Ya saling membantulah. Kita ini masing-masing punya kekurangan tapi punya kelebihan juga. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita bangun rumah tangga kita itu di atas apa? Saling bantu, saling tolong untuk di atas ketakwaan dan perbuatan baik ya kan? Di atas kebaikan dan ketakwaan. Karena masing-masing kita ini memang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Makanya bapak-bapak, kalau istri antum itu ada khilaf dan salah, jangan langsung mencaci maki. Dia itu memang ada kekurangan, tapi kebaikannya banyak Pak. Kebaikannya apa? Banyak. Memang sebagaimana info antum kan, Ustadz, di awal kawin aja Ustadz, itu masak air, dia tahu sudah matang air dicicipin Ustadz. Udah matang belum? Tapi berhubung anak cinta sama dia Ustadz, waktu itu gak ada masalah. Tapi sudah puluhan tahun berumah tangga, masih begitu juga Ustadz. Dongkol gak Ustadz? Ya, enggak lah Pak, tinggal GoFood Pak. Benar kan? Ada kelemahan, kebaikannya ada. Ya kata Allah Jalla wa Ala wa antakahu syai'an. Bisa jadi ada sikap yang kita enggak sukai dari pasangan kita. Tapi wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Tapi di situ ya ada kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita akan dapatkan. Benar dia enggak bisa masak. Diakui oleh istri antum. Ya, tapi Pak kebaikannya banyak. Anak antum 11 Pak. Siapa tuh yang jagain? Siapa yang ngantarin sekolah? Pakai motor lagi. Allahu Akbar, jemput lagi. Antum tahu apa itu? Antum datang pergi, datang ke rumah cuma tahu beres doang. Subhanallah. Memang ada kekurangannya. Sebagaimana antum juga bukan malaikat Pak, yang gak ada aib, yang gak ada kekurangan, seperti itu. Sudah terimalah Pak, subhanallah, istri gembrot sedikit gak ada Pak, anaknya 11, gimana? Maklumlah sudah Pak, makanya dia saking perhatiannya dengan anak-anak, sudah gak bisa lagi untuk memperhatikan kepada diri sendiri. Subhanallah timbangan sampai 120, Allahu Akbar. Nah. Sudah maklumin aja sudahlah. Seperti itu. Nah. Ya tapi kalau ibu-ibu sudah sadar nih timbangan sudah berat begitu Bu. Dikurang-kurangin makan. Seperti itu. Nah. Allahu Akbar ya. Dan yang kedua. Supaya rumah tangga itu bahagia. Samara, sakinah, mawaddah. Saling tolong menolong. Suami menjalankan hak istri. Istri menjalankan hak suami. Gampang kan? Gampang. Ucapannya, lisannya, prakteknya. Ya,
agak terpaksa kadang. Ya, jadi sangat gampang kita untuk menjadikan rumah kita bahagia. Hak istri kita jalankan. Hak suami kita laksanakan. Jadi masing-masing menjalankan haknya. Allahu Akbar. Seperti misalnya yang dikatakan dalam satu hadis yang sahih tentang wanita ini. Wanita ini ibu-ibu paling gampang masuk surga. Paling gampang masuk surga. Ya, dikatakan di dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Apabila seorang perempuan sanggup untuk melaksanakan 4 amalan ini. Yang pertama, salat 5 waktu. Gampang kan Bu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat subuh enggak tadi Bu? Enggak kan habis, gampang enggak Bu salat 5 waktu? Gampang. Iya kan? Wa shamat syahraha. Berpuasa bulan Ramadan. Mudah atau gampang Bu? Mudah dan gampang. Subhanallah. Masih ada utang puasa enggak Bu? 5 bulan lagi Ramadan Bu. Segera dibayar. Aku enggak ada utang. Iya aku lupa Bu. Ibu kan udah nenek ya kan seperti itu. Iya aku lupa benar. Nah lupa. Ya wasomat syahra. Ya enggak ada lagi kan halangan-halangan untuk puasa kan seperti itu. Kecuali kalau sakit. Tapi itu tahun kemarin sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasa 1 bulan full. Wahafidhat farjaha yang keempat. Menjaga ya sahwatnya. Yang ketiga menjaga sahwatnya, kehormatannya. Sahwat dan kehormatannya hanya untuk laki-laki yang sah menjadi suaminya. Ya, jangan pecicilan Bu sama laki-laki yang lain ya. Seperti itu. Nah. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Ini agak susah nih menurut ibu-ibu. Kalau sanggup untuk melaksanakan 4 hal ini, salat 5 waktu, puasa 1 bulan full Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami ketika suami memerintahkan kebaikan. Ya qalatil jannatu laha, surga berkata kepada itu perempuan, udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Silahkan masuk ke surga. Lewat 8 pintu surga yang terbuka buat engkau wahai perempuan. Silahkan masuk lewat pintu yang mana. Gampang kan? Loh kenapa 4 hal ini ditekankan kepada istri ya? Untuk mencari kebahagiaan berumah tangga. Karena masalah sholat ini banyak di antara wanita itu yang meremehkan. Hatta sudah tua seperti ini. Yang masih muda nih. Ditanya oleh uminya atau oleh abahnya. Nah udah sholat belum? Aku lagi dapat mah. Dapat apa ya? Ya paham lah mama, masa nggak paham. Nah kadang kan mungkin aja dia bohong kan, bukan begitu? Nah kemudian kalau yang tua-tua ini kadang maaf ya Bu, maaf banget. Kalau kawinan itu repot untuk apa Bu? Dandan. Subhanallah. Akad nikah jam berapa sih? Ya. Jam 4 sore Ustadz habis asar insya Allah. Subhanallah. Jam 11 pagi sudah ada di hotel, di gedung. Subhanallah. Kita tanya ngapain? Dandan. Kemudian tuh saling informasi. Tolong ya. Ketika kita dandan ini. Tolong jangan nyediakan makanan dulu. Kan kita kadang kepo. Fudul juga. Emang kenapa tante? Kok nggak boleh nyediain makanan atau apa? Takut buang angin. Nah, kalau buang angin kan tinggal wudhu lagi. Bukan begitu? Si Ustadz nih Bahlul juga ya. Subhanallah. Ini nih, bedak. Ya Allah. Kan tinggal ganti lagi kan. Mahal tat 20 juta nih. Oh. Iya benar kan. Makanya kan kadang kaget-kaget laki-laki. Perasaan hitam nih orang kok jadi putih begini ya. Wallah ternyata ditipu. Benar kan Bu? Hati-hati Pak, hati-hati.
Ya, hati-hati tertipu, banyak sekarang ini. Nah, gara-gara itu sholat ditinggal kadang. Akad nikah habis maghrib misalnya. Itu jam 2 siang sudah ada di gedung tuh. Di tempat dandan. Ya Allah, kadang kalau buang angin sudah deh, dikodok sholatnya. Ya, habis selesai kawinan jam 10 malam baru udah. Sambung asar, maghrib, Allah, isya. La ilaha illallah. Itu yang diingatkan oleh Nabi apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu. Memang iya kenyataannya begitu menggambarkan. Bukan ibu-ibu MT Hidayah, ini kan tante-tanteku gak mungkin begitu dong. Tante-tanteku orang baik banget semua, solehah banget. Yang di sana, yang jauh di ujung sana. Ya kan seperti itu. Ini sih Masya Allah, nenek-nenek kita baik-baik semua. Tante-tante kita baik-baik semua. Masya Allah nih nenek sama tante kita ini. Solehah banget, pasti sholat 5 waktu. Iya dong, jilbab panjang begitu. Masya Allah masa gak sholat, gak mungkin lah. Seperti itu. Nah, lagian juga kan dia gak memperdulikan lagi dandanan nenek-nenek kan seperti itu. Nah, Allahu a'lam. Jelas ibu-ibu? Nah, bapak-bapak juga begitu Pak ya. Tolong jalankan hak istri ya. Antum itu jangan malas kerja. Jangan sampai nih ikut kajian karena nganggur. Wallahu akbar. Kenapa ngisi waktu kosong saat? Antum gak kerja nih. Oh, anak bisnismen saat. Anak kerja duit anak kayak tisu saat. Ah udah kalau begitu. Tapi jangan sampai nih antum ngaji rajin tapi gak kerja. Istri berapa? Istri 2. Anak berapa? 15. Gak kerja antum. Astaghfirullahaladzim. Pak tunjukkan antum sebagai laki-laki Pak. Kerja antum. Keluar dari rumah antum. Tunjukkan antum laki-laki. Meskipun antum dapat gak dapat nanti pulang ke rumah. Tunjukkan antum sebagai laki-laki. Ada ikhtiarnya. Disitulah membuat istri antum itu tambah cinta sama antum. Tapi kalau antum subhanallah tidur lagi. Bangun-bangun sebelum zuhur. Salat zuhur. Habis zuhur makan-makan. Tidur lagi. Jelaslah antum. Ya ujung-ujungnya dicekik sama istri antum. Iya. Antum juga begitu. Malas Pak. Laki-laki jangan malas Pak. Jangan malas tolong. Antum baik Masya Allah. Ini kata-kata kita dapatkan. Ikut kajian. Tapi ketika itu istrinya curhat. Ya Ustaz. Di depan Ustaz Masya Allah Ustaz. Kajian kelihatannya. Tapi nafkah gak pernah dikasih. Ana yang sugul Ustaz. Ana yang kerja Ustaz. La ilaha illallah. Pak. Antum kerja Pak. Antum ikut kajian oke. Ana setuju. Antum Masya Allah. Tapi jangan sampai antum meninggalkan kewajiban antum. Istri antum perlu makan. Istri antum perlu minum. Istri antum perlu pakaian, istri antum perlu rumah. Makanya nih para syabab, para pemuda, kalau nggak punya fulus jangan kawin deh udah. Terus terang nggak punya nafkah lahiriah, makruh kawinnya. Oh materialistis? Enggak, realistis kita. Bukan materialistis, kenyataannya memang begitu. Kecuali kalau antum dapatin mertua yang siap segalanya untuk menyambut antum, untuk ngasih nafkah, kerjaan dan seterusnya. Tapi kita kan awal gak mau menunjukkan itu di hadapan mertua kita. Subhanallah, kita kan gak ingin cuma sekedar jadi apa ya? Allahu Akbar. Jadi sekedar jadi anjing penjaga doang, gak mau. Tunjukkan kita laki-laki. Kita kerja, kita kasih nafkah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingatkan kepada para syabab ya, yang sifatnya tersebut ingin menikah, diingatkan tentang masalah nafkah kepada istri. Masalah termasuk tempat tinggal. Kalau bisa nih Pak, kalau bisa kita buatkan rumah buat istri kita. Independen kita. Nggak ikut sama orang tua kita, nggak ikut sama mertua kita. Karena kalau kita ikut dengan orang tua kita atau mertua kita, lebih banyak mudaratnya. Anak abah kita banyak Pak. 9. Di situ ada saudara-saudara kita yang laki-laki. Istri kita nggak bebas di situ. Ujung-ujungnya dari pagi sampai malam di kamar doang. Subhanallah. Kita nggak ingin istri kita begitu. Kita akan memuliakan istri kita. Kita sediakan rumah, mau ngontrak, mau nyewa. Alhamdulillah syukur-syukur kita belikan. Subhanallah, besar kalau bisa. Jangan rumah itu 3x3 Pak. Nah kalau bisa yang besar, yang lapang supaya dia bisa olahraga di rumah itu. Sehingga dia gak olahraga lagi di lapangan sana. Subhanallah, bukan begitu?
Jadi senamnya itu, lari-larinya dia, itu di rumah dia sendiri. Nah, jangan sempit. Makanya kan kata Nabi, kenikmatan dunia itu 3. Pertama istri yang salehah atau suami yang saleh. Udah dapat dong? Istri antum salehah kan Pak? Suami ibu saleh banget kan Bu? 3 orang berarti. 20 apa? 5.000-nya enggak. Kemudian kendaraan yang bisa mengantarkan kita. Semua punya kendaraan kan? Mobil, motor. Alhamdulillah. Ada kendaraan. Yang ketiga kenikmatan dunia itu rumah yang lapang. Rumah apa? Yang lapang. Seperti itu. Nah kita bukan materialistis, memang kenyataannya begitu. Rata-rata terjadinya apa? Perceraian itu kalau di negeri kita ini urutan pertama apa? Masalah apa? Ekonomi. Yang kedua KDRT. Yang ketiga perselingkuhan. Poligami itu nomor 6 apa nomor 7 itu? Sedikit. Nah, yang utama itu masalah ekonomi itu. Makanya antum ini Masya Allah sudah soleh banget. Cuma kan tolonglah. Untuk menunjukkan kesolehan antum itu kan menjalankan perintah Allah. Salah satunya perintah Allah apa? Bekerja. Syugul. Jangan gak kerja. Makanya kalau laki-laki gak ada kerjaan, gak ada nafkah, itu makruh menikah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Bahai para pemuda, siapapun di antara kalian ini yang sudah punya kemampuan secara ba'ah. Ba'ah itu kemampuan secara lahiriah. Punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Artinya apa? Ada sugulan, ada kerjaan. Kalau bahasa lebih memahamkan lagi, ada fulus. Bukan begitu? Nah, supaya paham ini. Jangan, ini ustadz materialistis nih kayaknya. Enggak, kita ngajarin supaya nanti hidup antum tenang. Ya emang istri antum disuguhkan ngaji, kan enggak. Ada kalanya istri antum bosan dengan sikap antum seperti itu. Harus ditunjukkan. Akhirat, iya. Kemudian termasuk bagian akhirat juga untuk mendapatkan ridho Allah. Memberikan nafkah kepada istri antum. Jelas ya? Karena kalau nggak punya nafkah, kalau bahasa saya nggak punya sugulan, ya, nggak ada pemasukan, nggak ada income, fa'alaihi bisawm. Antum punya syahwat kan? Ya, kalau lagi naik banget puasa. Ya, fa'innalahu wija. Karena dengan puasa itu menjadi tameng dan benteng kita. Seperti itu. Nah, itu kewajiban ya. Kerja Pak ya, jangan gak kerja. Malu ya sama istri antum. Malu sama anak-anak. Malu sama mertua. Istri antum mungkin penyabar, Masya Allah. Mertua antum bacotnya kemana-mana. Itu yang membuat juga retaknya rumah tangga, bukan begitu? Aduh, mantu yang satu pingin dicekik suami, anak aneh. Iya kan begitu kadang. Akhirnya dia cuma sekedar apa? Tiap pagi seperti berzikir. Cuma yang ternyata itu zikir untuk menyebutkan nama mantunya itu yang gak kerja-kerja. Allahu Akbar. Jangan Pak ya. Kita ini usahakan nih Pak. Kita ini sebagai mantu lebih disayangi dia ketimbang anaknya dia sendiri. Ada kan begitu Pak? Subhanallah. Kan istri anaknya datang nih, istri kita. Gue gak perlu. Laki lu mana? Belum. Udah deh makan aja kata. Enggak. Kita tunggu dulu. Mantu kesayangan. Anak. Oh, salam. Sampai istri kita kadang cemburu dengan kita. Dengan sikap orang tua. Orang tuanya seperti itu. Mertua kita baik banget. Karena kita memang menunjukkan bukti. Bukan begitu? Nih loh kita laki-laki. Anak antum ini memang kita jagain. Secara amanahnya kita jalankan. Amanah dunia ada, amanah akhirat ada. The best mantu itu. Bukan begitu ibu-ibu? Itu kan yang diharapkan ibu-ibu Bu. Subhanallah. Iya enggak Bu? Kalau cari mantu nih Bapak Ibu. Kriterianya cuma satu. Tuh mantu punya amanah secara dunia dan akhirat. Gampang kan? Penjabarannya terserah ibu deh.
Jabarannya apa? Amanah dunia apa? Ya ibu sudah tafsirkan sendiri deh. Ya kan seperti itu. Wallahu alam. Dan enak tuh kalau misalnya kita sudah kawin itu udah ada rumah, udah ada kendaraan, udah ada kerjaan, sudah ada penopang dan lainnya. Itu istri diajak ngaji juga gampang. Diajak baik juga gampang. Nurutnya Masya Allah, tabarakallah. Yang tadinya nggak bisa masak, dia kursus secara khusus kepada umi kita. Tentang apa? Bagaimana makanan yang kita sukai. Atau makanan-makanan yang kita sukai. Tapi kalau antum nggak pernah menunjukkan bukti Pak, Allahu Akbar, siap-siap kehancuran. Siap-siap kehancuran. Subhanallah. Jelas ya? Yang ketiga, cara bahagia ini. Punya anak. Jangan ditunda-tunda punya anak itu. Oh kita ini dulu deh, pacaran yang legal dulu deh. Apaan maksudnya? Pacaran nggak ada dalam Islam. Enggak, ini maksudnya itu ada deh, jangan punya anak dulu. Akhirnya nggak dikasih anak benar loh sama Allah. Karena dengan ada anak ini nih, ibu-ibu, yang tadinya ada masalah pasangan rumah tangga ini, bapak-bapak, karena ada anak mikirkan gak jadi cerai. Bukan begitu? Nah, usahakan anak banyak lah, paling sedikit 7 lah. Kan enak kalau punya anak banyak itu. Emang kalau waktu kita masih anak kecil-kecil ini gak enak banget. Tapi kalau sudah besar-besar kan, apalagi sukses, tinggal kita palak-palakin. Benar gak Pak? Bu, benar gak Bu? Umi pingin umrah ya. Oh iya, aku aja yang bayar. Enggak, aku aja. Rebutan dia, bukan begitu. Sukses semuanya secara dunia dan akhirat. Mi, nanti tinggal tempat aku aja Mi ya. Udah deh, Abah juga ya Bah ya. Rebutan. Aduh, Abah nih ada teman di Turki ya, gimana caranya? Ah, Abah mau ke Turki ya? Berangkat besok. Subhanallah. Aduh, Umi rindu banget tuh makanan apa tuh namanya tuh yang makanan itu kapsa apa mandi ya. Dua-duanya aku beliin. Apa lagi? Enak kan? Punya anak banyak. Coba kalau anak cuma 2, tawakalnya kurang nggak? Atau anak cuma 1. Apalagi tuh, pingin kesana karena keluar. Oh ya Allah, kosong dong rumah kita. Coba kalau anak 7 atau 10. 1 sekolah di luar negeri, di mana di Madinah. 1 di Mekah, 1 di luar negeri yang lain, Malaysia, Singapura. Masih banyak anak. Coba kalau misalnya anaknya cuma sedikit, 1 atau 2 misalnya. 1 kemana, apalagi perempuan semua yang otomatis mantu kita akan bawa dia. Sepi lah. Ya, akhirnya seperti ibu-ibu sekarang ini, kajian terus kan seperti itu. Karena rumahnya sepi udah. Anak sedikit 2. Mantunya kan gak mau tinggal di rumah ibu. Dia lebih tajik, lebih kaya daripada ibu. Bukan begitu? Iya enggak Bu? Iya, tinggal di sini nih. Aku kan banyak rumah di sini. Iya bunga, tapi rumah aku lebih gede, lebih besar dan tempatnya wah ketimbang tempat sini. Bukan begitu Bu? Enggak mau lah anak ibu anak perempuan kan. Ya tinggal sama mama. Enggak deh Ma, kayaknya sempit banget buat aku rumah mama deh. Aku pingin ada kebebasan deh. Iya kan? Seperti itulah. Dan itu kata-kata kita laki-laki kan pingin rumah sendiri apa ikut mertua atau orang tua Pak? Rumah sendiri, independen sendiri. Jadi kalau kita marah-marahin istri kita atau lagi nasihatin istri kita nggak ada masalah dong. Coba kalau di tempat orang tua kalau kita ada perdebatan sedikit berkaitan dengan makanan, nasi uduk apa nasi ulam, kapsa apa nasi mandi. Itu mertua kita terutama mertua ayah ibu kita ketok udah. Lu apain anak gue? Kan begitu. Astaghfirullahaladzim ya kan. Tapi kalau rumah sendiri kan enak. Bukan begitu Bapak-bapak? Mudah-mudahan yang ikut kajian hari ini semuanya punya rumah yang besar. Tidak ikut mertua, apalagi ikut orang tua. Tidak ikut rumah apa? Tidak ikut orang tua, apalagi mertua. Jangan tergantung sama mertua. Hati-hati. Muskilah kita nanti ikut mertua, dilecehkan nanti kita. Jelas ya? Jangan suka nebeng hidup, hati-hati. Bapak-bapak, antum laki-laki, antum punya kumis, antum punya jenggot, laki-laki kan antum? Subhanallah. Dan usahakan punya anak ya, yang banyak sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu. Untuk apa? Mengikat perkawinan. Kata Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikum al umam. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang, yang subur, punya banyak keturunan.
Karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat, suksesnya rumah tangga, khususnya untuk bapak-bapak, memberikan nafkah dengan cukup. 1 juta sehari cukup enggak ibu-ibu? Apa 100.000 aja? Jujur nih, pasaran kita berapa di tempat kita ini? Tergantung ya? Tergantung, oke. Nah, mencukupi udah, pingin apa kita cukupi. Rumah ada, kendaraan ada, asisten rumah tangga 3, apalagi udah. Nah, anak disekolahkan, segala keperluan yang lain ada macam-macam. Ibu-ibu ini kan Masya Allah, dalam berpolitik tuh sangat kelas tinggi sekali. Kalah para politikus itu. Subhanallah, sudah dicatat ini semua uang belanjaan sekian. Mah, ajak aku dong, antarkan aku ke supermarket dong untuk beli belanjaan ini. Oke, fine. Sebagai suami yang sangat sayang dan perhatian dengan istrinya, diantar dong ke supermarket. Tapi ketika sudah beli belanjaan tadi yang sudah dicatat tadi itu, diserahkan. Nih tolong dong ke kasir deh. Ya Allah, tadi fulus dikasih buat apa tuh? Buat aku. Ya, itulah taktiknya dan siasatnya. Politik kelas tinggi ibu-ibu ini. Nah, Allahu Akbar. Kan sebagai suami kan gengsi lagi. Fulus yang tadi dikasih mana? Ketinggalan di rumah. Allahu Akbar, sengaja banget. Nah, kasih nafkah Pak, kasih nafkah. Nah, tunjukkan kita sebagai apa? Laki-laki. Makanya kerja deh. Ya, dikatakan jangan bakhil ya Pak. Subhanallah, Bu, aku pingin cerita nih. Kadang bapak-bapak ini Masya Allah sih, sama Ustadz tuh hormat banget. Saking hormatnya sama Ustadz itu kadang ditawari, Ustadz mau makan apa Ustadz? Mau di restoran ini apa restoran itu? Ibu pernah gak ditawarin bapak-bapak seperti itu Bu? Gak pernah kan? Kita sebagai Ustadz ini alhamdulillah posisi Ustadz ini kadang diuntungkan. Makanan itu the best lah. Gak mau yang abal-abal. Karena ingin dapat pujian dari Ustadz. Masya Allah kalau kajian di MT Hidayah sih ada bapak tuh Masya Allah. Setiap kali selesai kajian makan siangnya di sini Masya Allah itu. Kita tanya, istri antum sering diajak sini. Enggak Ustadz, istri anak gak mau Ustadz. Dia pengen makanan rumah doang. Oh, kita konfirmasi dong tabayun. Kadang Ustadz kan ada kepo juga. Iya kan seperti itu. Bu kenapa gak mau makan di situ? Ya Allah Ustadz. Suami anak ya senangnya yang kecil-kecil, warung kecil-kecil Tat, ngajakin anak. Yang kesini gak pernah, oh, itu buat Ustadz doang. Selalu aja kalau ngomong nih weekend Sabtu Ahad, nih enak nih makanan di sini, ajib nih. Ya Allah kesini lagi sama 30 tahun berumah tangga di sini lagi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Pak, jangan bakhil Pak. Anak gak suka kalau antum baik sama anak tapi sama istri antum gak baik. Anak sih alhamdulillah merasa diuntungkan aja. Tapi kan anak juga jadi gimana gitu loh. Kesian lah. Tante-tante kita ini kan seperti itu. Nah, Allahu Akbar. Ya jangan memposisikan Allahu Akbar. Kitanya ini. Yang kayak sebagai istrinya enggak. Istri antum tuh ada tuh perempuan. Kalau kita kan laki seperti itu. Ya sekali-sekali bolehlah Ustadz diajak. Cuma pastikan sebelum antum mengajak Ustadz ke restoran yang di situ, istri antum sudah makan di situ enggak? Anak antum pernah makan di situ enggak? Ini kan kelihatannya sepele, tapi ini yang akan mengganggu rumah tangga kita nanti. Ujung-ujungnya kan subhanallah habis makan di situ, ya dibungkusin kayak buat istrinya enggak? Pak, Ustadz sampai tanya, enggak dibungkusin buat istri antum atau dia sudah sering Ustadz makan yang kayak ginian? Bohong lagi nih. Allahu Akbar. Enggak begitu Pak ya? Allahu Akbar. Kemudian yang kelima ini, jangan mudah minta cerai, terutama ibu-ibu nih. Bapak juga jangan mudah menceraikan perempuan ya Pak. Tolonglah. Kita ini jadi laki-laki banyak bersabar sama istri kita. Kita sebagai istri banyak-banyak bersyukur kepada siapa? Suami kita. Bukan begitu Bu? Kebanyakan wanita itu masuk neraka, kenapa sebabnya? Tidak bersyukur dengan suami, bukan begitu? Habis khutbah Idul Fitri, Nabi Muhammad datang kepada para wanita. Ceramah lagi nih Nabi. Memberikan nasihat, tasaddaqna, ya, wa taf'alna al-khairat wal-ihsan. Perempuan tolong ya banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat baik.
Kenapa ya Rasulullah kok kita yang ditekankan? Kok laki-laki enggak terlalu ditekankan? Ittala'tu an-nar fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku ditampakkan neraka dan paling banyaknya penghuninya adalah wanita. Ada seorang perempuan berdiri, digambarkan perempuan itu kuning langsat. Kulitnya, wajahnya. Kemudian dia mengatakan, "Le ya Rasulullah, kenapa kita paling banyak masuk neraka? Hal yakfurna billah? Apakah kebanyakan wanita ini kufur kepada Allah?" Kagak, enggak, kata Nabi. "Hal yusyrikna billah? Apakah berbuat syirik?" Enggak. Lalu apa? Yakfurnal asir. Suka mengingkari kebaikan suami. Suami bawa makanan kan saking sayangnya nih. Pisang goreng yang dibawakan. Diletakkan, "Mah, pisang goreng ini enak nih." Pisang goreng, aku juga bisa bikin. Subhanallah Bu. Syukuri Bu, alhamdulillah, makasih suamiku ya, Masya Allah pisang gorengnya enak banget nih. Beli di mana? Meskipun ibu berdusta. Padahal nggak enak-enak banget. Subhanallah, pisangnya belum masak. Kan seperti itu. Subhanallah, kadang kan seperti itu. Khalaslah. Artinya memang ada hal-hal yang perlu kita tersebut kadang berdusta, dan berdusta dengan pasangan itu kan untuk menyenangkan pasangan gak ada masalah, dibolehkan di dalam Islam ini. Ada satu yang jelas, jangan banyak ya, jangan sampai kita sebagai suami mudah menceraikan istri, jangan sampai kita sebagai istri ini mudah untuk meminta cerai. Ada satu cerita nih sangat menarik. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Pernah dengar nggak cerita ada seorang laki-laki namanya Abu Garzah? Pernah Bu? Pernah dengar belum? Kalau sudah nggak usah cerita nih. Jadi Abu Garzah ini nggak bisa dapatkan istrinya salah sedikit, langsung main cerai. Subhanallah. Hatta masalahnya cuma sepele. Seperti misalnya istrinya lupa cuci kaki sebelum tidur. Anggaplah lupa wudhu sebelum tidur. Kan nggak ada masalah sebenarnya kan ya Bu. Tapi tidak dengan Abu Garzah ini. Dia ceraikan istrinya. Sampai pada akhirnya Abu Garzah ini sangat terkenal di kalangan masyarakat. Terutama wanita. Wanita itu mencibir tentang kelakuan Abu Garzah ini. Sampai dia berkata, "Amit-amit kawin sama Abu Garzah. Amit-amit ya, anak perempuanku kawin sama Abu Garzah." Itu ungkapan ibu-ibu pada zaman itu. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Garzah ingin membuktikan bahwasannya dia menceraikan istrinya itu di atas yang hak, di atas sesuatu yang syar'i banget gitu loh. Kemudian dia datang ke rumah temannya. Ya. Namanya Abdullah. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Abdullah, tolong dong temani aku. Aku ingin menjadikan engkau sebagai saksiku." Ya. Saksi apa kata Abdullah ini? Abdullah bin Arqam namanya, Abdullah bin Arqam. Saksi di hadapan istriku bahwasannya aku menceraikan wanita-wanita itu dikarenakan ada alasan yang syar'i. Tapi kalau itu maunya, akhirnya datanglah Abdullah bin Arqam ini ke rumahnya Abu Garzah. Ketika Abdullah bin Arqam sudah ada di rumahnya Abu Garzah masuk ke rumahnya untuk memanggil istrinya. Di hadapan Abdullah ibnu Arqam, tahu-tahu Abu Garzah ini bersumpah atas nama Allah. "Uqsimu billah, hal tuhibbini?" Wahai istriku, demi Allah, apakah engkau ini mencintai aku? Atau mungkin engkau benci kepadaku? Demi Allah, uqsimu billah, keluarkan apa yang ada di hatimu. Kata istrinya, "Udahlah, jangan ngomong seperti itu. Jangan tahulah apa yang ada di hatiku." Enggak, uqsimu billah. Karena sering bersumpah Abu Garzah ini, akhirnya dia merasa takut dengan apa yang disumpahkan tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ini perempuan apa adanya, dikeluarkan dengan apa yang ada di hatinya. Kata dia, "Uqsimu billah, aku bersumpah atas nama Allah, aku sudah enggak cinta lagi dengan kamu. Aku sudah ilfil dengan kamu." Subhanallah, kalau bahasa sekarang kan. Sudah gak ada rasa lagi sebenarnya. Hampir saja Abu Garzah menceraikan istrinya. Dipegang tangannya oleh siapa? Abdullah ibnu Arqam. Jangan. Lihat,
apa yang dilakukan oleh wanita ini? Benar kan? Dia kawin denganku itu, ya bukan karena cinta, tapi dikenakan sesuatu yang lain. Aku ingin ceraikan dia. Jangan, kata Abdullah bin Arqam. Kita minta nasihat dulu sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua. Akhirnya Abu Garza dan Abdullah bin Arqam datang kepada Umar bin Khattab. Subhanallah, dinasihati oleh Umar bin Khattab, jangan menceraikan istrimu, nasihati dia dan seterusnya. Tapi aku ingin ketemu dengan istrimu, boleh enggak? Ummu Garza. Ya, sampai kenapa dia sampai berbicara seperti itu? Akhirnya dihadirkanlah Ummu Garza. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Anti, kamu yang mengatakan terus terang apa yang di hati, kamu sudah tidak cinta lagi dengan suamimu?" "Ya Amirul Mukminin, qasamani billah wa in wa khiftu an akdziba." Dia bersumpah atas nama Allah dan aku takut kalau aku berbohong, maka aku keluarkanlah apa yang di hatiku. Aku udah gak cinta lagi sama dia, aku udah ilfil dengan dia Umar. Kata Umar bin Khattab, "Fakdzibi." Berbohonglah untuk kebaikan. Bukankah ada 3 kebohongan yang dibolehkan sebagaimana disabdakan oleh Nabi? Pertama, berbohong ketika apa? Berperang. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang bermusuhan atau 2 kelompok yang bermusuhan. Boleh untuk berbohong. Yang ketiga, hadisul rajul li ahli. Ya, rayuannya laki-laki atau omongannya laki-laki kepada istrinya atau sebaliknya. Omongan istrinya kepada suaminya. Boleh berbohong. Subhanallah, ada seorang laki-laki ngomong sama istrinya sebelum tidur. "Yang, kamu ini paling cantik sedunia. Sepertinya Allah tidak menciptakan perempuan secantik engkau lagi." Dusta, bohong banget. Kenapa saya bilang begitu? Mana ada nenek-nenek cantik. Ini yang ngomong ini kakek-kakek loh, ibu yang merayu ini. Mana ada kakek yang ganteng, mana ada nenek yang cantik. Ada bu? Coba kita sensus deh ibu-ibu yang nenek-nenek ini. Gak ada. Dulu tahun 60-an ya cantik. Subhan tahun 60-an. Sekarang sudah 2023. Mana ada. Sudah peot semua. Tapi ini suami ingin menyenangkan istrinya. Dia ngomong seperti itu. Nah perempuan kalau dipuji begitu pak. Meskipun dia gak merasa cantik. Subhanallah, meskipun sudah peot, meskipun sudah ada mata panda sekalipun, subhanallah, dia tetap senang. Tetap senang di hati. Meskipun dia ngomong, masa sih? Iya kan? Subhanallah. Seperti misalnya antum, berdandan rapi kan? Sudah. Kemudian ngomong dong sama istri antum, gimana? Papi kelihatan handsome gak udah? Udah ganteng gak? Oh Masya Allah ganteng ya kan seperti itu. Kalah itu ya yang ini disebut semua artis-artis. Nah, kalah semua. Mana ada. Subhanallah gemuk, botak, hitam pekat. Ya subhanallah. Mekalik lagi kalau kena sinar matahari itu ada peluhnya kan. Subhanallah kadang kita kan ngeri juga nih Ustadz yang kesian kadang. Ya Allah cipika-cipiki nih orang. Aduh, kalau nggak mau cipika-cipiki dibilang sombong, tapi subhanallah peluh bersatu dengan pipi. Apa boleh buat? Allahu Akbar. Tapi untuk menyenangkan suami bu, nggak apa-apa bohong bu. Jangan jujur-jujur banget, apa yang di hati dikeluarkan langsung. Allahu Akbar. Jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu juga? Nah seperti itu yang terjadi. Udahlah. Kita katakan, ya, kita jangan sampai mengucapkan kata-kata yang gak bagus dengan istri kita. Jangan jujur banget. Kita bilang memang istri sudah tua kan, udah jalan juga susah. Subhanallah bapak-bapak, yang dirasakan oleh istri itu pula yang kita rasakan, bukan begitu? Ada keinginan kita untuk ke lain hati, bukan begitu? Ada dong, jujur nih. Ada kan? Untuk ke lain hati, cari yang bening-bening, bukan begitu? Tapi kesian, dia merawat anak sudah lama. Kesian yang di rumah, dia baik sama anak cucu anak. Itu yang menghalangi kita untuk susah ke lain hati itu. Berat banget, ditawarin macam-macam. Apalagi ustadz kan, godaannya. Apalagi yang memang hobi sudah. Wah,
Hobi, bayangkan. Kawin hobi, bayangkan. Allahu Akbar. Nauzubillah. Goda memang. Laki-laki mana berani, Bu? Laki-laki mana berani? Ibu yang buka pintu. Aku kosong. Wah. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Laki-laki mana ada yang berani? Nggak berani. Apalagi yang sudah berhijab, sudah pakai cadar. Mana ada berani? Cuma kan info seperti itu. Aku kosong. Allahu Akbar. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Jangan Bu, jangan jadi murahan begitu deh. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Begitupun juga istri antum merasa begitu. Udah sakit-sakitan, jalan dituntun, batuk tiap hari, keluar dahak lagi. Ya Allah, kapan nih laki-laki mati? Ada pikiran begitu. Tapi karena dia baik, subhanallah. Makanya kata Umar bin Khattab di ujung ketika memberikan nasihat kepada Ummu Garza itu, ya, enggak semuanya rumah tangga itu dibangun di atas hub, di atas mahabbah, di atas kecintaan. Aqalul buyut tubna 'alal hubbi. Sedikit rumah tangga itu dibangun di atas kecintaan, sedikit. Kalau sudah tua begini mana ada cinta? Cuma rahmat aja, kasih sayang aja. Dia perempuan baik, Masya Allah. Dia sering ngasih makan buat anak. Dia merawat anak, karena anak sakit. Itu perempuan juga berpikir, dia sering kasih nafkah, dia nyediakan macam-macam buat anak. Itu yang menguatkan. Ya, karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita kan untuk berbuat baik. Dan berbuat baik itu tidak hanya sekedar diperintahkan kepada pasangan kita. Berbuat baik itu diperintahkan kepada siapapun, hatta kepada binatang sekalipun. Hatta kucing yang di rumah kita berbuat baik, bukan menikah. Makanya kenapa rumah tangga kita tetap kokoh, meskipun sudah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Kenapa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Karena Allah yang menolong. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala, Allah jadikan rumah tangga kita itu tetap utuh. Tetap ada mawaddah, tetap ada rahmat. Seperti itu. Kalau sudah tua-tua begini kan kayak antum-antum nih bapak-bapak. Subhanallah, berkaitan ibu-ibu apalagi ya kan. Masalah mawaddah itu kan, mawaddah itu berkaitan dengan masalah biologis itu. Udah mulai luntur enggak? Berkurang. Setahun sekali juga wallahu a'lam bissawab. Nah. Tapi apa? Rahmat ada. Ibu-ibu masih memasakkan sayur lodeh, nasi uduk, nasi ulam, kapsah, kebuli, teh dibikinkan, kopi dibikinkan. Rahmat. Sayangnya dia kepada suami. Kasihan sudah tua nih. Udah jalan dituntun, udah sakit-sakitan. Kasihan. Ya, begitupun juga seorang suami masih memberikan nafkah, pulus setiap hari, kemudian dikasih pakaian dan seterusnya. Sayang. Kalau yang itunya sih sudah. Itu yang membuat laki-laki bu susah kelain hati. Bukan begitu? Wallahu a'lam. Walhasil kita katakan, Bapak apa yang antum rasakan itu pula yang dirasakan oleh istri antum. Maka berpikirlah istri anak baik. Masya Allah. Meskipun agak bawel sedikit. Gak apa-apa udah. Udah jalankan haknya. Ya Bapak ibu-ibu juga begitu. Ya memang sakit-sakitan. Dirawat capek nih menurusi ya. Capek untuk ngurusin si kakek ini. Kan begitu. Tapi apa boleh buat? Ya, ada keinginan itu. Karena kalau kita memberikan bantuan kebaikan kepada makhluk lain atau manusia yang lain, itu pahala besar. Apalagi kepada suami kita. Apalagi kepada siapa? Istri kita. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi yang namanya kecintaan, mahabbah, lambat laun akan luntur gak Bapak Ibu? Ada cinta abadi? Bohong banget. Itu cuma ada di sinetron. Nggak ada sudah. Dengan perjalanan waktu ada perubahan nggak dengan pasangan Bapak Ibu? Ibu jujur Bu, ada perubahan nggak? Oh suamiku sih Masya Allah banget Tat. Nggak pernah kalau aku ngomong sam'an wa ta'atan. Selamanya begitu? Nggak ada dia. Mudah-mudahan dia nginap di tempat mertua nih. Mudah-mudahan. Jadi bebas dikit deh. Kan begitu kadang. Subhanallah. Atau misalnya sebaliknya, Bapak kan tambah tua nih, apalagi sohib-sohib sudah pada banyak meninggal. Bawelnya ada Pak. Kenapa dia bawel kalau orang tua itu? Kenapa Bu?
attention seeker, cari perhatian. Bawel banget. Kopi datang terlambat sedikit, mana nih kopi, mana nih kopi. Padahal baru masak air kita bilang, ya Allah. Nah itulah tadi. Walhasil nih kita memang Bapak dituntut untuk menjalankan hak istri. Tapi juga istri juga wajib untuk menjalankan hak suami seperti itu. Allahu Akbar. Jangan mudah ya untuk menghinakan istri. Jangan mudah juga kita menghinakan suami. Subhanallah disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Maksudnya, janganlah seorang suami membenci atau menghinakan istrinya. Kalau sekiranya suami membenci satu perangai dari istrinya, maka yang dia lihat perangai yang dia sukai atau perangai yang lain yang dia sukai. Imam Nawawi menyebutkan maksud dari hadis ini seyogyanya suami tidak membenci istrinya. Karena apabila dia mendapatkan perangai yang tidak disukai dari istrinya, bisa jadi dia juga mendapatkan perangai yang tidak disukai oleh istrinya tadi. Jadi kita berpikir, kita nggak suka nih akan satu tabiat istri kita. Kita balikkan, istri kita juga mungkinan besar ada sifat kita yang tidak disukai dia. Nah sehingga kita apa? Berpikirnya positif aja. Nah, kemudian yang bisa jadi wanita kasar namun memiliki agama, cantik atau dapat menjaga kehormatan. Memang benar kata istriku kurang, tapi dia cantik, dia berharta, dia agamanya bagus, dapat menjaga kehormatan, didik anak-anak dan seterusnya. Ya, suami dia pikir ya memang suami untuk kegantengan gak ada, botak lagi, hitam pekat iya, kebiru-biruan lagi, tapi dia baik banget. Apapun yang aku mau selalu dikasih, hatta yang berkaitan dengan barang-barang yang branded sekalipun, kita minta hari ini, sore sudah datang. Aku mau minta itu ya, kayaknya bagus juga kalau ke kajian MT Hidayah pakai Louis Vuitton. Aku belikan hari ini juga. Subhanallah. Kayaknya ada kawinan keluarga nih, kalau beli Hermes bagus juga ya. Aku belikan besok. Kan begitu. Nah itu kan kelebihan meskipun ada kekurangan secara fisik mungkin dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita mencari kegantengan, kecantikan doang nih Bapak Ibu, hilang lambat laun. Dengan datangnya apa? Tahun-tahun dengan masa ketuaan kita itu. Seperti itu. Dulu benar cantik 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah nenek-nenek, udah peot, udah gigi rumpung dalam artian sudah patah. Kemudian juga sudah ada plek-plek hitam di wajah, mata sudah mata panda dan seterusnya. Allahu Akbar, tapi banyak kelebihannya. Seperti itu. Jangan menghinakan istri ya. Hati-hati Pak. Kalau kita kesel banget sama istri kita tahan lisan kita. Jangan sampai menceraikan. Kalau sudah misalnya kekesalan sampai ke ubun-ubun Pak, Bapak keluar dari rumah. Keluar dari rumah, kemana? Datang ke Masjid Hidayah inilah. Atau misalnya datang kemana lah, cari teman-teman. Kalau sudah mulai hilang itu amarahnya, baru pulang ke rumah. Karena khawatir kalau misalnya amarah sampai ke puncak atau ke ubun-ubun, takutnya mengucapkan kata-kata cerai. Waliyadzubillah. Nah jelas ya. Begitupun juga kalau istri ini merasa kesel banget, ya udah untuk sementara waktu diamkan diri dulu. Tenangkan di kamar atau di dapur, bikin kegiatan atau ya subhanallah makan makanan. Karena ada orang tuh kalau ada perempuan kan ada tuh yang kesalnya macam-macam, ada yang nggak mau makan. Pernah nggak ibu mendapatkan ada perempuan kalau kesal makannya banyak? Di antaranya tante ya, seperti itu ya, benar ya. Kalau kesal makannya banyak, makan aja di hadapan suaminya. Suaminya ngomong makan lagi. Sampai 2 jam makan aja. Nah, Allahu Akbar. Gak apa-apa untuk menghilangkan apa? Kekesalan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disebutkan juga nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang ini berkaitan dengan perempuan nih. Kewajiban istri untuk suami, artinya hak suami yang wajib dilaksanakan istri.
Termasuk juga kewajiban berlaku adil di antara para istri. Ini kalau sudah ta'addud ini ya. Nanti cari ustadz yang sudah berpoligami untuk membahas masalah ini. Ada nggak ustadznya di sini? Di pekan keberapa tuh? Nggak ada ya kayaknya. MT Hidayah sih kuat banget kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Jelas Bapak-bapak? Bersikap baik ya Pak ya. Sebelum Bapak bersikap baik sama orang, ya tolong berbuat baik dulu sama siapa Pak? Istri. Dari hari ini Pak. Nah, ya berbuat baik sama istri dan anak-anak terutama. Tep 5 menit lagi. Masya Allah. Bismillah. Ustadz, ada kemarin kami ketahuan selingkuh oleh suaminya. Oh ada orang yang ketahuan selingkuh oleh suaminya. Setelah ditabayunin, Pulanah tidak mengaku. Tapi si Pulan hanya simpati dengan Pulanah. Waduh. Setelah beberapa bulan kemudian Pulanah dan Pulan saling bercerai. Pasangan masing-masing sampai akhirnya mereka menikah. Ini takhbib ya. Takhbib itu ada laki-laki yang menggoda istri orang. Ya dijelek-jelekin suaminya. Kemudian terjadi perceraian atau perselingkuhan ya. Itu takhbib juga. Kata Ibnu Taimiyah perkawinannya itu enggak sah kalau hasil perselingkuhan. Nah ini bapak-bapak nih bisa enggak antum. Antum ini kan Masya Allah kalau cerita sama Ustadz tuh cerita apapun keluar. Bukan begitu. Tapi ada suami nih. Kalau sama orang, Masya Allah banget kalau cerita. Masya Allah udah. Luar biasa baiknya. Kelihatannya dia tersebut the best banget gitu loh. Tapi sama istrinya, hilang 1000 bahasa. Ketika makan sama-sama nih, istrinya ngajak cerita atau apa gitu. Gimana itu? Ya begitu deh. Makan lagi. Maksud istrinya kan cerita lah, panjang lebar gitu loh. Tapi ada laki-laki yang model begitu Pak ya. Lebih asik dengan perempuan lain ketimbang istrinya. Ada enggak Bu? Banyak enggak Bu? Dikit lah. Bukannya di sini kan Bu? Di sini juga ada. Subhanallah. Sama istri orang, ceritanya macam-macam. Sama perempuan lain, Masya Allah, ada aja cerita. Sama istrinya, masuk kamar nih, dua-duanya pegang handphone. Enggak ada cerita apa kayak gimana anak, gimana hari ini, enggak ada. Begitu aja sampai mati. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Jangan Pak ya. Kita kalau pintar bercerita sama orang lain, tentunya pintar juga bercerita dengan istri kita. Ingin dong, mah aku tadi ketemu sama si ini loh mah. Masya Allah ya dia sekarang ya. Masya Allah istrinya sekarang 4 mah. Masya Allah banget loh. Iya yang satu di sini, yang satu di sini. Oh dia cerita begitu loh. Maksudnya apa nih kata istrinya? Enggak ada maksud apa-apa, cuma cerita doang gitu loh. Nah bumbu-bumbu begitu tuh kadang perlu juga sama istri itu. Cerita-cerita begitu apa? Maksudnya untuk apa? Tidak menegangkan urat-urat gitu loh. Artinya dibikin cair seperti itu. Atau cerita-cerita yang asyik lah, cerita-cerita yang menyenangkan dan mengenakan. Karena pada dasarnya perempuan itu senang diceritakan yang baik-baik, cerita-cerita yang menyenangkan, membuat dia tersenyum dan seterusnya. Ini enggak datang ke rumah muka seram. Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kan tokoh masyarakat, pemimpin umat. Kalau zaman sekarang ini presiden, bayangkan. Semua dengan kesibukan apapun diurusi oleh Nabi. Masalah negara, masalah perang, masalah ekonomi umat, masalah berkaitan dengan kekacauan, masalah apapun. Tapi ketika masuk ke rumah apa yang terjadi? Beliau lepas semua atribut itu semua. Iya kan? Beliau ketika masuk ke rumah yang dimulai apa? Bada abis siwak. Beliau bersiwak. Untuk apa? Untuk menghilangkan mungkin ada bau mulut yang keluar dari mulut beliau. Atau bau badan seterusnya. Kalau kita kan enggak Pak. Kalau kita enggak, kalau keluar baru wangi. Parfum setengah botol habis. Tapi ketika masuk ke rumah, bau ketek, bau badan, macam-macam sudah. Jadi istri itu cuma sisa-sisa doang. Subhanallah.
Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah umat nggak dibawa ke rumah, nggak dibawa ke rumah. Sama sekali nggak dibawa ke rumah. Siapapun dia presiden, dia gubernur, dia wali kota, dia bupati. Kalau masuk ke rumah, ya dia itu adalah suami dari istrinya. Dia itu adalah ayah dari anak-anaknya. Bukan begitu? Jabatan, status sosial hilang kalau masuk ke rumah. Bukan begitu? Subhanallah, ya biasa Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi memimpin umat. Tapi masuk ke rumah, beliau sebagai suami. Nah begitu Pak kira-kira ya. Antum menunjukkan sikap baik itu begitu. Kalau perlu bawa parfum tuh. Ya, di mana? Di mobil antum tuh bawa parfum. Bawa siwak juga. Kalau perlu odol dan gauze, sikat giginya. Jadi sebelum masuk ke rumah, sikat gigian dulu di masjid. Ya, di toilet atau di restroom masjid itu. Baru masuk kemana? Ke rumah. Tapi susah ya begitu itu. Allah bawa badan, oke aja udah. Paling nggak parfum lah, ya kan? Ketika istri kita selamat menyambut kita, wanginya tuh ada. Bukan bau ketek ya, seperti itu. Karena bagaimanapun, kalau orang yang bau ketek itu ketika dekat dengan orang, itu pasti zolim yang dia lakukan. Itu yang sering dirasakan oleh ustadz. Apa boleh buat sudah. Ya Allah bau ketek lagi nih orang. Kan seperti itu. Cuma apa boleh buat ya Allah. Cipika-cipiki juga selamat. Dia dekat lagi nih. Mau ngusir gak enak. Kita sudah mundur-mundur gak paham. Itu ustadz loh Pak. Gimana istri antum itu? Hari-hari antum begitu? Nah maka oleh sebab itu suami-suami yang bawa ketek tolong hilangkan keteknya. Baunya hilangkan maksudnya ya. Pakai deodoran, pakai kapur sirih, tawas, mandi pakai sabun gitu ya Pak ya. Nah jangan sampai antum masuk ke rumah itu dalam kondisi menjolimi istri lah. Seperti itu. Apalagi wanita ya, apalagi wanita. Subhanallah, apalagi wanita Bu ya, tolong banget. Ibu lebih indah ketimbang suami ibu. Lebih wangi ketimbang suami ibu. Kan seperti itu. Ada seorang wanita Bu, Masya Allah. Tinggi semampai, putih, bersih, kulit putih bersih. Masya Allah, cantiknya ada. Tapi setiap laki-laki yang datang ke dia untuk melamar, mundur secara teratur. Ada kali beberapa laki-laki. Akhirnya membuat orang tuanya, ibunya terutama, uminya, sama dia sendiri, apa ya kekurangan aku? Dia merasa seperti gak ada kekurangan. Akhirnya curhat kepada ustadz. Kebetulan ustadz yang dicurhat ini, ustadz yang sangat polos sekali. Yang kosakatanya itu, ya artinya, ya yang mudah untuk dipahami, yang langsung masuk ke hati dan pikiran. Ketika itu ibunya curhat, kemudian perempuan yang tinggi semampai tadi curhat, kenapa Tat ya? Setiap kali laki-laki yang datang itu selalu mundur teratur. Kita ngomong apa adanya. Boleh enggak aku jujur Kakanda? Boleh Ustadz, silahkan. Kakak sih Masya Allah, tabarakallah. Tingginya ada, putih, bersih, cantiknya ada. Cuma satu, apaan Ustadz? Oh ketek. Oh itu ya Sat, ya Allah kita memang terbiasa nih keluarga itu bau ketek itu kan. Kalau orang sudah terbiasa hidup seperti itu kan, hilang tuh bau ketek tuh seakan-akan bau wangi aja. Rupanya maknya bau ketek, mungkin abahnya bau ketek juga. Apalagi ibunya gak perhatian dengan anaknya kan seperti itu. Jadi dianggap biasa saja. Ada kan yang begitu? Tapi orang lain terzolimi banget. Alhamdulillah dia berubah. Masuk nasihat itu. Wangi, dia paham jaga diri bisa. Untuk memperindah juga bisa. Kawin sekarang, anak 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu kira-kira Ibu ya. Nah itu penting juga menjaga penampilan. Ya, untuk apa? Keharmonisan rumah tangga seperti itu. Kita punya jenggot tuh disisir Pak. Kemudian pakai wangian. Kalau di hadapan istri kita itu keren penampilan gitu kan. Seperti itu. Ini enggak. Sudah dari sananya memang jelek. Dibikin jelek lagi. Nah janganlah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.